Disaranke kudu lerem kan gitu. Nah enak apa yes tenang awakmu kan gitu. Jadi tetap dalam kondisi ketenangan. Agar apa? Karena makanya dulu saya pernah bilang di dalam ketenangan itu pasti ada kestabilan ya. Iya. Kalau ada kestabilan kan pasti ada keseimbangan. Nah, ketika kita menemukan keseimbangan itu lah dununge katentremaning atian di situ. Makanya kan dalam sasmita Jawa iki katentremaning urip dumunung ana ning katentremaning ati. Jadi ketentraman hidup itu berada di dalam ketentraman hati. Manakala hati seseorang itu tidak bisa menemukan ketentraman, ya sudah, hidupnya hanya kacau balau pikirannya, goyang terus gitu ya. Kena benturan dikit oleng, kena omongan orang oleng, ya kan. Makanya itu harus perlu pondasi, yaitu namanya ketenangan. Nah ketenangan itu bagaimana kita bisa agar bisa menjadi pribadi yang tenang? Kita membiasakan relaksasi, makanya diperlukan meditasi. Itu kan relaksasi yang jadi relaksasi itu ya kita melepas segala keluh resah, pikiran-pikiran yang mengganggu tentang kehidupan, sampaikan dulu. Kita lebih berdamai dengan alam, ya kan. Nah kalau kita sudah bisa berdamai dengan alam itu nanti enak gitu kan. Seakan itu kita hidup tidak sendirian walaupun di dalam kesendirian misalkan. Iya. Bisa. Selalu ada yang ngayomi, yang melindungi ya Mas ya. Karena alam itu sifatnya menenteramkan sebenarnya. Yang tidak menenteramkan itu biasanya kan manusia. Kan gitu. Iya. Nah selama ini kan manusia diberikan ketenteraman oleh alam, ya kan. Tapi manusianya sendiri tidak mengerti gitu kan. Terus sekarang gini, kalau alam ini terjadi bencana, ya kan, terjadi musibah di berbagai daerah, itu kan salahnya manusia sendiri. Ya, manusia nggak mau mengerti dengan alam, kurang menyatu dengan alam, gitu kan. Makanya kan perlunya budi pekerti kan di situ. Makanya kan di dalam ajaran Jawa itu lebih mengajarkan untuk ada pendekatan dengan alam, ya gitu kan. Iya. Jika ingin dekat dengan Tuhanmu ya dekatlah dengan alam. Karena apa? Alam itu adalah Gusti Allah ingkang katon dan itu Gusti Allah sing ketok gitu. Dari hal yang kelihatan dan masuk ke dalam tubuh kita. Ya kan? Kan bangetan gitu loh. Sesuatu yang sudah masuk di dalam dan menjadi bagian tubuh kita kok enggak kita sadari. Makanya kan butuh kesadaran. Nah, perlunya kesadaran itu agar hidup kita terbimbing untuk oleh siapa? Ya oleh alam. Karena ada kesatuan manunggal itu kan. Kemanunggalan gitu, manunggaling kawula Gusti itu maknanya banyak. Itu ya kan, kita manunggal dengan ciptaan Gusti, itu manunggal dengan Gusti, manunggaling rasa, manunggaling karsa kan gitu. Ya kan, pikiran kita bisa ada keharmonian kan, keselarasan, sinergi, rasanya ya iso sinergi. Makanya kan kalau kita bertemu dengan orang yang selaras kan menenteramkan ya. Akhirnya jadi konco curhat, jadi sandaran hati kan gitu. Orang bisa pandai tanpa belajar dari seorang guru, tapi belajar dengan alam bisa Mas? Ya tergantung Mas, karena tidak semua orang punya karakter yang sama. Jadi genetika juga, karena setiap genetik kan nggak jarang-jarang ya Mas orang bisa belajar dengan corone wong basa Islam iki ilmu laduni. Nah itu ilmu laduni itu memang belajarnya dari alam gitu. Apa yang di hadapan kita itu adalah guru kita, ya kan. Jadi yang namanya laduni atau ilmu alam itu ya apa yang kita lihat oleh mata itu adalah guru kita. Apa yang kita dengarkan oleh telinga kita itu adalah
guru kita. Nggih. Ya kan, apa yang kita rasa dari lidah kita itu adalah guru kita, apa yang kita cium dari hidung itu adalah guru kita, ya kan, apa yang kita raba itu ya guru kita. Dan akhirnya dari 5 indera ini disatukan menjadi satu keselarasan, jangan menjadi benturan. Ya kan? Ketika ini indera telinga ini mendengarkan suara yang jelek kan, ya kan? Otomatis kan terjadi benturan di dalam diri, akhirnya masuk pikiran, kemudian ke hati, loro hati ya gitu. Ya, nah nek wis loro hati mlebune emosi, apa Mas? Makanya kan IQ, SQ, EQ kan itu intelektual, spiritual, emosional kan. Nah emosional itu tidak selalu yang negatif. Nah emosional positif atau negatif, bisa positif juga kan. Nah gitu, kalau emosional yang positif itu sifatnya lebih ke kebijaksanaan, lebih bisa mendalami bagaimana cara menangani atau membawakan diri kan, gitu ya, dalam pengendalian. Makanya kan saya dulu kan pernah bilang, barang rosokan itu kalau diolah bisa menjadi barang yang ada gunanya. Ya sama seperti kalau kita mendengarkan suara yang jelek, ya. Jadi barang rosokan itu kalau diolah kan bisa menjadi barang yang ada gunanya. Nah makanya kan perlu pengolahan, perlu rosok atau perlu intelektual juga kan, gitu. Daya intelektual itu agar nyaring kan gitu kan. Jadi ojo ditomo mentah kan gitu. Misalkan kita dielek-elek wong sembah nuwun Gusti kan gitu kan, oh aku masih ada yang menjelek-jelekkan, berarti ada kekurangan di dalam diri saya. Nah kadang-kadang orang tertutupi ego ketika kita dijelek-jelekan sama orang, diterima mentah, yang keluar emosi, ya kan, akhirnya diterima mentah oleh sini, masuknya sakit hati, akhirnya keluarnya emosional, akhirnya marah-marah, dendam, kebencian yang timbul kan gitu, perselisihan. Nah makanya kan ya makanya dunia ini kan perlu pendidikan nilaian seperti itu agar tidak berakibat hal seperti itu. Jadi makanya kan perlu ngolah rasa, ngolah cipta, ngolah rasa, ngolah jiwa, ngolah raga itu kan kayak gitu. Makanya kan di dalam Jawa itu kan ada istilah sembah cipta, sembah rasa, sembah jiwa, sembah raga. Dalam arti kita sembah cipta itu ya kita memelihara sifatnya, pelihara pikiran kita, percantik pikiran kita, ya kan? Percantik perasaan kita, ya, percantik karsa kita atau perilaku kita kan. Kalau kita bisa mempercantik diri kita, kan yang keluar adalah cahaya. Nah cahaya ini bisa menerangi, akhirnya orang mengeluarkan karisma. Nek wong disawang ki nyenengke ngono lho, ya tak? Menenteramkan. Wong nyawang tok wis nentremke gitu lho. Gampangane kan gitu. Kadang-kadang kan nek wong energinya negatif kan disawang kan wis nganyelke. Nah, itu lho. Itu baru secara ekspresi atau mungkin aura itu bisa dilihat dari luar. Dari cara ngomong atau cara bertingkah laku atau pancarannya tuh, misalkan orang yang bisa melihat pancaran atau energi itu bisa, oh ini begini, oh ini energinya menenteramkan, ya kan, bisa kan gitu. Nah kadang-kadang kan orang selalu menerima dengan mentah segala hal yang masuk ke dalam indera input kita kan, input toh Mas, yang namanya indera itu alat input. Nek corone komputer ki read asset memory, RAM ya kan gitu. RAM ki butuh diproses oleh prosesor kan. Makanya kan kita harus, makanya kan ono cipta, ono rasa, ono karsa. Ketika informasi, makanya kan indera itu lebih dekat dengan otak kayak gini. Nah otak itu mlebu isor. Makanya kan perlu nih ini kan perlu kecantikan lah. Yang mempercantik apa? Ketika kita bisa bening kan gitu. Makanya kan waktu saya di Lawu itu kan di Kemuning kan, ya kan, namanya desanya desa Kemuning, ya kan, ketemu yang wis wening kan gitu. Artinya kan kita bisa menemukan kalau kita sudah wening. Makanya kan waktu saya mendapat sasmitonya di situ. Aneh loh, orang desa situ
saya tanya Kemuning itu artinya apa? Nggak ngerti. Itu tempatnya di mana Mas? Daerah mana? Ya di bawahnya Candi Cetro, di daerahnya itu. Desanya kan namanya Kemuning, Iya. Kecamatan Ngartoyoso, Kelurahan Kemuning. Lah, saya itu berpikir Kemuning. Apa Sasmito yang Mas Tris Nah, dapatkan ketika itu? Itu tadi Kemuning itu ketemune yang wis wening. Ketemune nek Yang wis wis wening. wening. Oh iya iya. Lah saya dapat baru kemarin itu. Kemarin itu di lagu itu? Iya barusan itu. Nah sampai sekarang aku belum tidur dari 3 hari Mas. Ya nggak ngantuk nggak apa. Iya. Fit, Mas, ya? Kadang-kadang di luar nalar gitu kan. Iya. Nah, Masih, yang tapi namanya kan masih fit tuh Ya, kondisi. masih. Nyatanya